Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita haturkan rasa puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat beriringkan salam buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Rahmadina Sivananda dengan NIM 22065035 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan membahas tentang analisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. 1. Pendidikan di daerah tertinggal di Sulawesi Tengah. Dapat dilihat dari gambar tersebut, daerah Sukamandang Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kecamatan Luwuk, Kabupaten Bagai, Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu contoh daerah tertinggal. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan tersebut adalah keterbelakangan sarana dan prasarana. Daerah tertinggal yang masih sangat kurang dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Di Sukamandang banyak ditemukan fakta-fakta kurangnya pelayanan pendidikan selama ini. Misalnya, kekurangan guru, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, serta biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Untuk itu, upaya penanggulangan permasalahan tersebut adalah sistem PAMONG atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Masyarakat luas melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, NGO, dan organisasi lain bisa ikut terlibat dalam membantu mengatasi berbagai kekurangan layanan pendidikan di daerah terpencil tersebut. 2. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu 2 SD di Gunung Kidul tidak punya murid baru. Dapat dilihat seperti gambar tersebut. Hanya beberapa murid yang mendaftar sebagai peserta didik baru di wilayah Gunung Kidul. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul mencatat ada 21 SD yang kekurangan murid tahun ini. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan tersebut antara lain aspirasi masyarakat, yaitu 1. Calon siswa yang di sekitar sekolah itu memang minim. 2. Tingginya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Upaya penanggulangan permasalahan dari masalah tersebut yaitu pengelolaan pendidikan. Meningkatkan kualitas dari sekolah-sekolah dapat memperbaiki cita dari sekolah tersebut. Dengan memperbaiki fasilitas dan sarana menciptakan situasi sekolah yang efisien dan efektif, dan pengadaan mata pelajaran di luar kurikulum sebagai minat dan bakat siswa, serta meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia yang ketiga yaitu minimnya kualitas pendidikan di NTT. Dapat dilihat seperti gambar tersebut. Mutu pendidikan di NTT menjadi tema yang hangat untuk dibicarakan. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tingkat dan kualitas pendidikan yang rendah. Bagaimana tidak, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2010 sampai 2016, Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menempati
ranking di atas 30 besar dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Posisi ini boleh dibilang posisi terakhir di atas Provinsi Papua dan Papua Barat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan tersebut yaitu sarana-prasarana yang kurang memadai. Pembagian sarana dan prasarana tidak merata, lagi-lagi sarana dan prasarana yang layak hanya berpusat di kota-kota besar. Beda sekali dengan pulau kecil atau dusun-dusun tertinggal. Tak usah jauh-jauh dengan peralatan teknologi yang tentu belum tersalurkan. Area ajar mengajar saja seperti bangunan sekolah, meja, dan bangku masih banyak yang jauh dari kata layak. Tidak hanya di pelosok, banyak juga di sekolah-sekolah negeri di kota besar yang tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu aspirasi masyarakat. Dengan pendidikan yang mapan, tentu seseorang akan dapat meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang. Namun, meningkatkan kualitas pendidikan atau sumber daya manusia di suatu daerah tidak mudah. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Butuh kerja keras dari semua pihak atau stakeholder yang ada. Fenomena dan fakta permasalahan pendidikan yang keempat yaitu ketertinggalan pendidikan di Papua. Dapat kita lihat seperti gambar tersebut, di mana banyaknya siswa dalam satu ruangan yang sebenarnya ruangan tersebut tidak dapat menampung begitu banyaknya. Kapasitas sekolah yang mestinya hanya terisi 120 siswa kini diisi dengan 180 siswa yang terbagi dari 6 kelas. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan tersebut adalah keterbelakangan sarana. Sarana dan prasarana yang ada di Papua sangatlah minim sekali, yang membuat masyarakat Papua tidak bisa melakukan pendidikan, sehingga pendidikan pada masyarakat Papua terlihat tampak suram. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu pengelolaan pendidikan ke tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasi, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Fenomena fakta permasalahan pendidikan di Indonesia yang kelima yaitu menyoal rendahnya mutu pendidikan di Aceh. Pada tahun 2013 misalnya, mutu pendidikan Aceh kembali disorot karena tingkat kelulusan ujian nasional atau UN masih di bawah Provinsi Papua. Hasil lembaga tes masuk ke perguruan tinggi atau LTMPT tahun 2020 sampai 2021. Publikasi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, seleksi bersama masuk perguruan tinggi SBMPTN secara berturut-turut menampilkan skor nilai rata-rata siswa Aceh sangat kalah bersaing dengan siswa lain di Sumatera. Bahkan mutu pendidikan Aceh kian rendah sejajar dengan provinsi lain di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian provinsi Sulawesi. Jika mencermati data neraca pendidikan daerah atau NPD di web Kemendikbud menunjukkan political will yang cukup bagus terkait anggaran pendidikan Aceh tahun 2020 mencapai 3 triliun dan kembali meningkatkan tahun 2021 sebesar 3,5 triliun rupiah yang setara dengan APBD Provinsi Bengkulu berkisar 3 triliun.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan tersebut yaitu rendahnya kualitas pendidikan. Banyak pembangunan sektor pendidikan yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur, tapi meninggalkan pembangunan mutu pendidikan. Akibatnya, fasilitas sekolah di Aceh cukup memadai, tetapi mutu pendidikannya sangat kurang. Salah satu contohnya adalah hanya ada 5 orang guru di semua jenjang pendidikan yang bersertifikasi. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum dapat membawa dampak positif dan negatif bagi kualitas sebuah pendidikan. Dampak positif yaitu pengajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dengan perubahan kurikulum yang sesuai dan terstruktur dapat memperbaiki mutu di suatu daerah. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia yang keenam yaitu dari pemulihan pembelajaran menuju transformasi sistem pendidikan. Pendidikan berangsur-angsur menuju normal baru dengan mulai dibukanya sekolah-sekolah secara masif. Ketika dunia mulai memasuki pemulihan pendidikan secara global terganggu hampir 3 tahun terakhir. Kesempatan ini juga mendorong perlunya mentransformasi sistem pendidikan untuk membawa pendidikan ke arah yang lebih baik guna menjawab tantangan masa depan. Faktor yang mempengaruhi keterbelakangan atau perkembangan permasalahan tersebut yaitu perkembangan iptek. Karena menurut saya pada masa pandemi pembelajaran dan pendidikan dilakukan secara daring menggunakan teknologi seperti HP, laptop, dan lain-lain yang mendukung pendidikan jarak jauh. Sedangkan masih banyak anak-anak sekolah masih belum memiliki HP, laptop, dan sarana pendukung lain. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu pengelolaan pendidikan, karena harus adanya pengelolaan pendidikan dan mengadaptasi murid-murid untuk pembelajaran jarak jauh tersebut. Yang terakhir, fenomena dan fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, utamanya bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tenaga pendidik sebagai pemegang peran penting di dunia pendidikan yang harusnya selalu optimal dalam mengantarkan peserta didik untuk melalui masa-masa perkembangan dan pertumbuhan. Dalam memahami makna pendidikan, kehadiran seorang pendidik diperlukan untuk membantu peserta didik untuk merubah potensi-potensi yang dimilikinya sehingga bisa menjadi suatu kemampuan yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan tersebut adalah kemajuan ICT terhadap perkembangan masalah pendidikan. Karena tenaga pendidik kurang cakap dalam mengembangkan kemajuan seperti tiap pergantian kurikulum. Tenaga pendidik harus cepat dan harus bisa memahami kurikulum tersebut, karena mereka akan mengajar peserta didik. Jika tenaga pendidik tidak mampu, maka peserta didik akan mengalami ketertinggalan dan kegagalan. Upaya penanggulangan
penanggulangan permasalahan tersebut, yaitu pembaruan kurikulum. Kurikulum pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, atau merdeka belajar. Karena di Indonesia sendiri kerap terjadinya pergantian kurikulum untuk mengatasi ketertinggalan dari negara lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.